kelompok 4 akan membahas materi mengenai konsep basis data rasional untuk sistem informasi produksi. Selanjutnya adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama Desya Marcella Monare, yang kedua Rahel Angelina, yang ketiga saya sendiri Aiza Dewi Purnama, yang keempat Iva Putriani, dan yang kelima Selvi Ayu Puspitasari. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu siklus produksi, dan yang kedua pemrosesan file dan konsep manajemen data. Siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan. Selanjutnya ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas perencanaan produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama, daftar bahan baku, dan yang kedua, daftar operasi. Dan yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari aktivitas ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Yang ketiga, operasi produksi. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan, yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan, yang ketiga, operasi mesin yang dilakukan, dan yang keempat, biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Dan yang terakhir, akuntansi biaya. Ada 3 tujuan dasar dari akuntansi biaya. Yang pertama, untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian siklus produksi. Sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap di otoritas dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Adapun prosedur pengendalian meliputi yang pertama, ramalan penjualan yang akurat dan catatan persediaan. Yang kedua, otorisasi produksi. Yang ketiga, larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen pesanan produksi yang kosong. Yang ketiga, tinjauan dan persetujuan biaya aktiva modal. Model siklus produksi. Guna memaksimalkan kegunaan manajemen biaya dan pengambilan keputusan, data siklus produksi harus dikumpulkan dari tingkat agregasi terendah entitas barang dalam proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan merangkum data mengenai bahan baku, tenaga kerja, dan operasi mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Model data REA. Model data REA dikembangkan secara spesifik untuk digunakan dalam mendesain sistem informasi akuntansi. REA menyediakan panduan bagi desain basis data dengan identifikasi entitas apa yang akan disertakan dalam basis data SIA, standar informasi akuntansi, dengan menentukan bagaimana hubungan antara entitas dalam basis data tersebut. Data model REA berisi informasi mengenai 3 jenis entitas fundamental, yaitu sumber, peristiwa, dan agen.
Baik, di slide ini membahas tentang pemrosesan file dan konsep manajemen data, yang mana basis data atau database secara konseptual diartikan sebagai kumpulan data-data yang saling berhubungan atau memiliki relasi. Untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan, dibutuhkan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau biasa disebut DBMS. Selanjutnya, tujuan dari database itu sendiri. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan, kedua efisien ruang penyimpanan, ketiga keakuratan, keempat keamanan, kelima terpelihara keselarasan data, yang keenam data dapat dipakai secara bersama, ketujuh dapat diterapkan standarisasi. Selanjutnya, konsep dasar penyimpanan data. Ada kesatuan, atribut, karakter, data nilai, bidang, catatan, mengajukan database. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis file. Jenis-jenis file terdiri atas 7. Yang pertama, file induk atau master file adalah file yang berisi data relatif permanen. Yang kedua, ada file transaksi atau transaction file adalah file yang berisi data transaksi yang bersifat sementara. Ketiga, ada file tabel atau table file adalah file yang berisi data referensi atau acuan yang diambil untuk memudahkan kalkulasi. Keempat, ada berkas sejarah atau history adalah file yang berisi data transaksi yang telah diproses. Yang kelima, ada file cadangan atau backup file adalah file yang berisi duplikat dari sebuah file. Kemudian yang keenam, ada suspense file adalah file yang berisi record yang telah dipisahkan dari publikasi data reguler dengan tujuan untuk diinvestigasi dan dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, file laporan adalah file sementara yang berisi data yang akan dicetak pada tanggal berikutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai model basis data relasional. Model basis data relasional merupakan model basis data yang dirancang agar memiliki konsistensi informasi dalam bentuk normalisasi database yang secara implementatif dan operasional dikendalikan oleh mesin Database Management System atau DBMS. Data model pendekatan ini diarahkan pada 3 tahap perancangan data dasar, yaitu yang pertama, desain basis data konseptual, yaitu desain yang melibatkan penemuan dan analisis terhadap kebutuhan data organisasi. Yang kedua, desain basis data logis, di mana desain basis data ini merupakan pengembangan dari sudut pandang secara konseptual pemakai ke dalam tabel-tabel. Tabel-tabel ini pada akhirnya akan digunakan untuk mendeskripsikan data dasar secara fisik bagi para pemakai akhir untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, desain basis data tingkat fisik. Berkas sekuensial bermanfaat dalam menawarkan batch yang biasanya mengakses seluruh record dalam sebuah file. Setiap atribut dapat diekstrak dari record dalam sebuah file primer dan digunakan untuk membangun sebuah file baru yang bertujuan menyediakan sebuah indeks untuk file. DBMS memiliki 3 atribut umum. Yang pertama, Data Description Language atau DDL. DDL memungkinkan database administrator atau DBA untuk menentukan struktur logika database yang disebut skema. Hal yang perlu ditentukan ketika menentukan skema yaitu nama elemen data, jenis data, posisi jumlah angka desimal jika data tersebut bersifat numerik, dan posisi angka. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, terdiri atas perintah-perintah untuk melakukan atau memperbaharui, mencari, manipulasi, dan ekstraksi data. Struktur Query Language atau SQL adalah bentuk DML yang umum dalam pengaturan relasional. SQL adalah teknologi yang digunakan untuk memunculkan informasi dari basis data. SQL sendiri merupakan bahasa pemrograman non-procedural. Kemudian yang ketiga, Data Query Language atau DQL. DQL adalah bahasa atau antarmuka yang ramah pengguna yang memungkinkan bagi pengguna untuk menerima informasi dari basis data. Sekian penjelasan materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu implementasi database. Jadi, database diimplementasikan dalam bentuk tabel-tabel.
Tabel yang akan dijelaskan berikut dikhususkan pada tabel yang digunakan dalam proses produksinya saja, yaitu yang pertama, tabel TBPP, yaitu untuk menyimpan proses-proses dari produksi, di mana masing-masing produk memiliki proses yang berbeda dengan urutan yang berbeda pula. Dan yang kedua, tabel TK proses, yaitu untuk menyimpan data tenaga kerja yang dipakai dalam sebuah proses dari produk, di mana masing-masing proses memerlukan tenaga kerja yang berlainan. Dan yang ketiga yaitu tabel TB bahan proses, yaitu untuk menyimpan data bahan baku yang dipakai dalam sebuah proses dari produk, di mana masing-masing proses memerlukan bahan baku yang berlainan. Dan yang selanjutnya tabel TB mesin proses, yaitu untuk menyimpan data nama mesin yang dipakai dalam sebuah proses dari produk, di mana masing-masing proses tersebut memerlukan mesin yang berlainan. Dan yang selanjutnya tabel TB jadwal pengadaan, yaitu untuk menyimpan data bahan yang habis ketika ada order yang memerlukan bahan tersebut. Dan yang selanjutnya tabel TB jadwal prod, yaitu untuk menyimpan proses produksi dengan urutan teratas berdasarkan jenis produknya dan yang sudah terpenuhi atribut-atributnya sehingga siap untuk diproses. Dan yang selanjutnya tabel TB proses prod, yaitu untuk menyimpan data proses produksi yang sudah dijalankan. Dan yang selanjutnya tabel TBPP selesai, yaitu untuk menyimpan data proses produksi yang telah selesai dijalankan. Dan yang selanjutnya tabel TB pemakaian TK, yaitu untuk mencatat dan menyimpan data pemakaian tenaga kerja selama suatu proses produksi berlangsung. Dan yang selanjutnya tabel TB pemakaian bahan, yaitu untuk mencatat dan menyimpan data pemakaian bahan selama suatu proses produksi berlangsung. Dan yang selanjutnya tabel TB gudang bahan, yaitu untuk menyimpan data bahan yang pernah dimiliki maupun yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang selanjutnya tabel TB overhead, yaitu untuk menyimpan biaya-biaya overhead bulanan dari perusahaan. Dan yang selanjutnya tabel TB proses berjalan, yaitu untuk mencatat dan menyimpan data proses yang sedang terjadi untuk suatu order. Dan yang terakhir TB atau tabel TB pemakaian overhead, untuk menyimpan data pemakaian overhead sebuah order. Kita next ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan, yaitu siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Siklus produksi saling berkaitan erat dengan siklus-siklus yang ada seperti siklus pembelian, siklus pendapatan, dan juga siklus persediaan. Oleh karenanya, implementasi sistem informasi berperan penting, terutama pada siklus produksi. Aplikasi database untuk siklus produksi melibatkan penyimpanan sejumlah besar data dan pengelolaan entitas seperti produk, saham, bahan baku, simpanan, produsen, dan lokasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.